Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kembali bersama channel Sarjana Kimia kita akan menjelaskan mengenai macam-macam spektroskopi. Nah, kemarin kan kita membahas secara umum nih untuk membahas secara khusus nih untuk spektroskopi FTIR atau IR gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam spektroskopi dari atomik, serapan atom dan sebagainya. Nanti bahkan UV phase kita akan juga dijelaskan. Nah, sekarang gambaran umumnya dulu, baru nanti akan secara khusus-khususnya seperti itu. Nah, spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya. Jadi spektroskopi itu berhubungan dengan cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan, baik itu nanti dalam bentuk energi dan sebagainya. Suara atau partikel yang dipancarkan dan diserap dan dipanulkan. Jadi nanti kan seperti yang aku bilang tadi kan, bisa cahaya, suara, partikel atau bahkan energi atau bahkan gelombang gitu. Nah, spektroskopi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Nah, nanti cahaya tersebut akan dikenakan pada suatu materi atau sampel atau partikel gitu. Dalam catatan sejarah, spektroskopi mengacu pada cabang ilmu kimia di mana cahaya tampak digunakan dalam teori-teori struktur materi serta analisa kualitatif dan kuantitatif. Dalam masa modern, definisi spektroskopi berkembang seiring teknik-teknik baru yang dikembangkan untuk memanfaatkan tidak hanya cahaya tampak, tetapi juga bentuk lain. Contohnya adalah radiasi elektromagnetik dan non-elektromagnetik seperti gelombang mikro, gelombang radio, elektron, foton, gelombang suara, sinar X dan sebagainya, itu foton ya. Nah, jadi dari gelombang-gelombang tersebut nanti akan dikenakan pada suatu sampel sehingga akan bisa untuk menganalisis gitu ilmu dari spektroskopi itu sendiri gitu. Nah, spektroskopi atomik. Spektroskopi atom adalah penentuan komposisi unsur dengan spektrum elektromagnetik atau massa. Nah, studi tentang spektrum elektromagnetik disebut spektroskopi atom optik. Elektron ada di tingkat energi dalam suatu atom. Tingkat ini telah didefinisikan dengan baik. Energi dan elektron yang bergerak antara mereka harus menyerap atau memancarkan energi sama dengan perbedaan antara mereka. Jadi elektron di sini ada tingkat-tingkatannya seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ada keadaan dasar dan keadaan tereksitasi gitu. Jadi tingkat-tingkat tersebut nanti akan dibantu dengan adanya baik memancarkan energi maupun gelombang elektromagnetik. Nah, spektroskopi atom digunakan untuk menentukan kualitatif dan kuantitatif mungkin sekitar 70 unsur. Nah, sensitivitas atom metode biasanya terletak di bagian per miliar jangkauan. Tambahan kebijakan metode ini adalah kecepatan, kenyamanan, selektivitas yang luar biasa dan biaya yang sedikit gitu. Nah, spektroskopi penentuan jenis atom hanya dilakukan pada suatu media gas. Jadi medianya itu gas, di mana atom individu dengan baik dipisahkan dari satu sama lain. Jadi kalau medianya itu gas, maka dapat dipisahkan dengan baik gitu. Lain halnya dengan media cair atau media padat. Nah, oleh karena itu langkah pertama dari semua prosedur spektroskopi atomisasi adalah proses di mana sampel adalah volatilisasi atau mudah menguap gitu atau mudah terurai gitu. Nah, sehingga dapat menghasilkan gas pada suatu atom tersebut. Seperti itu. Nah, dari atomik dibagi menjadi 3 yaitu atomic absorption, atomic emission dan atomic fluorescence. Nah, spektrofotometri serapan atom. Nah, itu atau absorption atomik gitu. Spektrofotometri berarti ada kata foto berarti menggunakan cahaya gitu kan ya. Nah, prinsip dasar spektrofotometri serapan atom adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Jadi adanya pertemuan radiasi elektromagnetik dengan sampel yang kita punya gitu. Spektrofotometri serapan atom merupakan metode yang sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Jadi untuk serapan atom ini konsentrasinya pada rendah sehingga dapat menghasilkan analisis yang baik gitu. Nah, teknik ini adalah teknik yang paling umum dipakai untuk analisa dari unsur. Nanti bisa mendeteksi unsur-unsur apa saja yang ada dalam satu sampel. Teknik-teknik ini didasarkan pada emisi dan absorbansi dari uap atom sehingga tadi berbentuk volatil kan atau mudah menguap. Nah, medianya harus media gas. Komponen kunci pada metode spektrofotometri serapan atom adalah sistem atau alat yang dipakai untuk menghasilkan uap atom dalam sampel.
cara kerja spektroskopi serapan atom ini adalah berdasarkan atas penguapan larutan sampel. Jadi larutan sampelnya diuapkan gitu kan. Nah, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Jadi atom-atom dalam bentuk radikal bebas gitu. Sehingga dapat terbaca. Kalau misalkan atom-atom masih bersatu atau membentuk molekul lain, maka tidak akan terbaca karena kemungkinan itu tidak volatil gitu, tidak menguap, tidak menjadi atom-atom bebas. Nah, atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan oleh lampu katoda. Berarti gelombang elektromagnetnya itu dipancarkan oleh suatu katoda gitu kan, hollow cathode lamp yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Jadi, misalkan sampel kita nih kita tahu sampel kita misalkan mengandung logam apa, misalkan kalium gitu kan. Nah, nanti pada saat ditembak atau diberikan gelombang elektromagnetik, maka dia akan membentuk atom-atom K radikal gitu kan. Nah, makanya si sinar ini harus juga mengandung unsur K gitu supaya nanti bisa menembak tepat gitu. Gelombang elektromagnetiknya menembak tepat pada sampel sehingga dapat teranalisis. Kalau misalkan nggak ada ya gimana gitu kan. Nah, banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya. Nah, jenis-jenis logam itu akan terbaca oleh panjang gelombang tertentu. Misalkan kalium ada di berapa sampai berapa, seperti itu ya. Nah, aspek kuantitatif dari jika radiasi elektromagnetik dikenakan pada suatu atom, maka akan terjadi eksitasi elektron seperti yang aku jelaskan tadi, dari tingkat dasar ke tingkat eksitasi tadi. Nah, maka setiap panjang gelombang memiliki energi yang spesifik untuk tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, setiap panjang gelombang, setiap gelombang elektromagnetik yang diberikan pada suatu logam yang spesifik, misalkan logam K tadi, pada saat dia ingin melompat atau menuju ke tingkat eksitasi yang lebih tinggi, maka dia memiliki energi yang spesifik gitu, energinya sekian. Berarti jika dia menyerap energi sekian, maka dia bisa untuk tereksitasi gitu berdasarkan dari gelombang elektromagnetik yang udah ditembakkan. Tapi kalau misalkan nggak sampai energinya, maka dia nggak akan bisa gitu untuk tereksitasi. Nah, aspek kuantitatif dari metode spektrofotometri diterangkan dalam hukum Lambert-Beer. A atau absorbansi, mu atau absorptivitas molar, A absorptivitas gram per liter, B itu tebal nyala atau tebal kuvet, nah C konsentrasi atau ppm. Oke. Nah, selanjutnya adalah spektrometri emisi atom. Spektroskopi emisi atom adalah metode analisis kimia yang menggunakan intensitas cahaya dipancarkan dari api, plasma atau percikan pada ganjang gelombang tertentu yang menentukan jumlah suatu unsur dalam sampel. Jadi kalau tadi ditembakkan langsung, kalau ini sebuah pancaran gitu, pancaran yang dikenakan oleh satu sampel seperti itu. Nah, panjang gelombang dari garis spektral atom memberikan identitas elemen, sedangkan identitas cahaya dipancarkan sebanding dengan jumlah atom unsur. Jadi panjang gelombang dari garis spektral atau hasil pancaran tadi itu akan memberikan identitas elemen gitu. Misalkan identitas elemennya K, maka nanti akan nyalanya apa gitu kan untuk yang dipancarkan gitu. Nah, sedangkan intensitas cahayanya itu sebanding dengan jumlah atom unsur. Misalkan intensitas cahayanya jumlahnya sepersekian partikel, maka ya atom unsurnya juga atau jumlah unsurnya juga seperti jumlahnya sama gitu. AES atau emisi atom menyerap cahaya menggunakan atom bebas. Nah, tadi harus berbentuk radikal. AES adalah instrumen yang menggunakan prinsip ini bertujuan untuk menganalisis konsentrasi logam dalam larutan. Berarti ini dalam larutan kan gitu. Dan dalam satu larutan mengalami penguapan dan dipecah menjadi atom terfragmentasi menjadi nyala dan plasma. Jadi atom-atom tadi yang dalam bentuk radikal atau bebas itu terfragmentasi kan, dari awalnya molekul terfragmentasi, terputus-putus. Nah, itu menjadi nyalanya. Jadi setiap nyala, misalkan satu atom nyala. Jadi setiap jumlah atom atau jumlah partikel itu menghasilkan nyala. Jumlah nyalanya ya jumlah partikel tersebut gitu. Dalam emisi atom, sampel terkena energi tinggi, lingkungan intermal untuk menghasilkan atom keadaan tereksitasi yang mampu memancarkan cahaya. Nah, sampel terkena energi yang tinggi, berarti energi yang tinggi tadi yang terpancarkan. Nah, maka akan menghasilkan atom yang keadaan tereksitasi. Kalau dia mendapatkan energi yang tinggi, dia tereksitasi sesuai dengan energi yang dapat dicapainya gitu. Misalkan ya tereksitasinya hanya naik satu tingkat, ya udah energi mati cukupnya seperti itu gitu. Nah, sumber energi bisa menjadi busur listrik, api, atau lebih baru-baru ini sebuah plasma tadi. Nah, spektrum emisi dari elemen terkena seperti sumber energi terdiri dari kumpulan panjang gelombang emisi yang diizinkan. Biasanya disebut garis emisi. Nah, garis-garis emisi ini pada saat pancarkan nanti akan muncul garis-garis emisi gitu. Nah, ini merupakan suatu diskrit dari panjang gelombang tertentu gitu. Nanti bisa terbaca dari garis-garis emisi ini gitu.
Nah, atom emisi dengan menggunakan bus listrik telah banyak digunakan, nah kan, ya untuk menganalisis ini lagi logam-logam tadi gitu. Nah, seperti itu. Jadi emisi untuk yang kualitatif untuk menentukan berapa banyak elemen hadir gitu dalam sampel gitu. Sedangkan untuk kuantitatif, entitas cahaya yang dipancarkan akan ditentukan atau diukur gitu, entitasnya berapa gitu kan. Kalau yang tadi kan keberadaannya ada nggak sih kalau yang kualitatif kan? Oh ternyata ada atau enggak gitu. Nah, elektroda yang digunakan berbagai bentuk AS adalah grafit. Nah, grafit ini adalah elektroda yang sering digunakan karena konduktif gitu atau mengantarkan panas gitu. Kalau mengantarkan panas atau mengantarkan cahaya atau gelombang tadi gitu. Logam yang digunakan sebagai elektroda akan dipakai selama pemakaian, dan logam yang dipakai tentunya tidak boleh mengganggu proses. Jadi nggak boleh ikut bereaksi pada sampelnya atau pada pada pancaran dari gelombangnya itu. Tidak boleh bereaksi gitu. Dan usahakan ya pancaran tadi ini nggak ada mengandung grafit gitu. Ya kan, kalau mengandung grafit otomatis dia akan terbaca gitu. Makanya menggunakan elektroda yang tidak mungkin terjadi reaksi gitu pada saat pemancaran gelombang elektromagnetik ke suatu sampel seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, analisis kualitatif digunakan membandingkan panjang gelombang garis intes dari sampel yang telah diketahui. Nah, ini contohnya adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dari emisi atom tadi. Ya, kalau misalkan ya kualitatif itu ya tadi, apakah suatu sampel ini mengandung logam tertentu yang akan kita cari gitu dengan dianalisis menggunakan spektroskopi emisi ini gitu. Jadi kalau kuantitatif baru menentukan intensitas gelombangnya, berapa jumlah partikel-partikelnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya Atomic Fluorescence Spectroscopy, yaitu AFS, suatu jenis spektroskopi elektromagnetik yang menganalisis fluorescence dari atom sampel. Di dalamnya melalui penggunaan sorotan sinar, biasanya sinar UV. Nah, sekarang pakai sinar UV gitu kan. Tadi kan gelombang elektromagnetik gitu kan. Di dalamnya melalui penggunaan sorotan sinar UV mengeksitasi elektron dalam atom dan menyebabkan memancarkan sinar. Nah, kalau sekarang mengeksitasi elektron dalam atom. Nah, atomnya itu nanti yang akan memancarkan sinar. Jadi tidak langsung ditembakkan gitu, tidak langsung ditembakkan dari sumber cahaya seperti yang tadi sebelumnya. Kalau ini dia eksitasi di dalam elektron di dalam satu sampel itu, sehingga dia akan memancarkan sendiri sinarnya. Nah, dapat diukur dalam bentuk fluorescence atau fluorometer atau fluorimeter. Nah, itulah dalam bentuk fluorescence itu alatnya yaitu fluorimeter gitu maksudnya. Nah, fluorescensi spektroskopi atau metode spektrofluorometri merupakan jenis spektroskopi elektromagnetik yang menganalisis fluorescensi dari sampel seperti definisi di atas. Ini melibatkan menggunakan berkas cahaya, biasanya sinar UV, dan bahwa eksitasi elektron pada molekul senyawa tertentu menyebabkan mereka memancarkan cahaya dari energi yang lebih rendah. Tetapi tidak harus cahaya tampak ya, bisa cahaya UV dan cahaya lainnya yang memungkinkan untuk dia nanti menyinarkan dan terdeteksi gitu di satu alatnya. Nah, energi yang tersimpan di dalam atom dapat dilepaskan dengan berbagai cara. Ketika energi dilepaskan sebagai cahaya, maka dikenal sebagai fluoresen. Nah, kalau energi yang dilepaskan sebagai cahaya, maka fluoresen. Makanya disebut atomic fluorescence karena cahaya tersebut yang dilepaskan gitu dari dalam atom elektron tadi. Nah, fluorescence umumnya diukur pada sudut dari sumber eksitasi untuk memiliki berkumpulnya cahaya yang tersebar dari sumber eksitasi. Jadi dalam sudut tertentu agar cahaya itu tidak menyebar gitu, hanya terkumpul pada suatu sudut sehingga analisisnya itu sempurna, pendeteksiannya sempurna gitu. Nah, pelin broca pada meja kemudi, contoh ini adalah suatu alat gitu ya, alat untuk dapat memisahkan cahaya menjadi spektrum-spektrum untuk analisis yang lebih jelas. Jadi cahaya yang tunggal tadi yang sudah dikumpulkan itu dipecah menjadi spektrum-spektrum yang dapat dianalisis gitu. Dan spektrum-spektrum itu kan berbeda-beda. Misalkan spektrum ini, oh ternyata mengandung K, oh spektrum ini ternyata mengandung CA, ternyata spektrum ini mengandung BE dan sebagainya seperti itu. Nah, ini dipecah dengan pelin broca seperti itu. Nah, untuk penyerapan sedikit, konsentrasi
sedikit pula intensitas dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi atom. Jadi konsentrasinya berapa ya berarti intensitas cahaya terserap ya seperti itu, segitu gitu. Nggak bisa melebihi dari cahaya yang diserap. Nah ini adalah prinsip umum pada diilustrasikan gitu oleh Jablonski. Nah, menurut diagram Jablonski, energi emisi lebih rendah dibandingkan dengan eksitasi. Ini berarti bahwa emisi prosesi yang lebih tinggi jadi pada panjang gelombang dari penyerapan. Perbedaan antara eksitasi dan panjang gelombang emisi dikenal sebagai pergeseran stok atau stoke. Nah, gini maksudnya. Kan ini berarti bahwa emisi fluorensi yang lebih tinggi terjadi panjang gelombang pada penyerapan. Pada saat dia penyerapan daripada melepaskan itu panjang gelombangnya lebih tinggi gitu. Maka perbedaannya eksitasi dan panjang gelombang emisi disebut dengan stok gitu. Dari pancalan dan penyerapan gitu loh. Analisis dari larutan atau solid membutuhkan atom sampel yang menguap atau terasumasi pada temperatur yang relatif rendah dalam pipa panas. Jadi analisa larutan yang tadi membutuhkan atom sampel yang menguap, sama aja gitu kan, harus diuapkan gitu. Sebuah lampu HCl atau laser menghasilkan eksitasi untuk membuat atom ke energi yang lebih tinggi. Jadi pakai lampu HCl atau laser sehingga dapat mengeksitasi elektronnya lebih tinggi gitu. Cahaya dari sumber eksitasi melewati filter atau monokomator seperti gambar di samping, di atas, dan pemogokan sampel sebagian cahaya insiden diserap oleh sampel dan beberapa molekul lain sampel berpendar. Berarti ada yang diserap dan ada juga yang dipancarkan. Lampu neon yang dipancarkan segala arah. Beberapa lampu neon ini melewati filter kedua atau monokromator sehingga sampai ke detektor untuk dibaca gitu apa-apa saja yang ada di dalamnya. Suhunya itu biasanya 90 derajat. Nah itu suhu normalnya gitu. Untuk lebih tinggi tergantung kalau misalkan kita menggunakan logam yang membutuhkan energi yang lebih tinggi. Biasanya itu ada gitu untuk pengetahuannya. Contohnya misalkan logam K itu berapa sih untuk suhunya lebih tinggi enggak dia lebih maksimal. Nah untuk kejadian sinar untuk memilih risiko memantulkan cahaya yang ditransmisikan atau kejadian mencapai detektor. Nah ini juga harus diminimalisir gitu ya kesalahan kalau misalkan dia nggak capai kayak detektor, karena detektor itu adalah pembacaan dari suatu hasil analisis yang ada di sampel kita gitu, cahaya tadi gitu atau spektrum tadi. Kalau misalkan yang nggak bisa ke detektor yang berarti nggak bisa kebacakan, maka digunakanlah penyesuaian gitu sehingga untuk meminimalisir adanya resiko bahwa sampel atau sinar yang ada di sampel itu tadi yang udah yang terkena sampel dan akan dibaca ke detektor itu tidak terbaca. Jadi meminimalisir seperti itu. Nah, untuk selanjutnya spektroskopi molekul, UV dan sebagainya nanti akan jelaskan pada materi selanjutnya. Terima kasih.